大哥，走。可惜你今日就，是自己起劲。就凭你这点武道水平，凭你一句单胜多灵丹。Halo guys, welcome back to Kode Universe. Kali ini kita kedatangan Tonghua baru nih. Menurut Mimi sih cukup unik ya. Walaupun dari grafiknya biasa saja, tapi kita coba nonton dulu. Judulnya adalah Grandmaster of Alchemy, di mana Tonghua ini menceritakan seseorang yang bernama Qin Yichen, pemeran utama kita, itu berinkarnasi guys. Di kehidupan sebelumnya, Yichen memiliki teknik pemurnian pil paling banyak di daratan dan terkenal di seluruh dunia. Ibaratnya dia tuh dokter paling hebat lah. Tetapi karena pencapaian seni bela dirinya yang biasa-biasa saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa saat musuhnya yang bernama Ouyang Haotian itu mencuri martial soul kekasihnya Feng Qianshui dan membantainya serta saudaranya Tan Taishuo. Sekarang Yichen terlahir kembali dengan bantuan mutiara roh langit dan bumi, lalu dia ingin membalaskan dendamnya guys. Dia pun kembali ke kota Yuxi yang dimana itu waktu dia kecil. Yichen menggunakan pemurnian pil untuk membantu keluarga Lin Aotian yang sudah menyelamatkan hidupnya. Tapi ternyata kepala keluarga Lin itu adalah penjahat yang sangat licik. Dia melakukan segala cara untuk menguasai dunia guys. Yichen berlatih dan membangkitkan martial soul naga langka. Itu membuat kekuatan Yichen meningkat sangat pesat. Setelah itu dia pun kembali dan menyelamatkan para anggota keluarga guys. Ditambah mencoba mendirikan fraksi untuk menyatukan para keluarga besar. Dia juga berencana untuk memusnahkan keluarga Lin Aotian yang sangat licik. Nah lo, gimana ke ceritanya? Langsung saja kita masuk ke part 1 untuk Grandmaster of the Alchemy ya guys ya. Selamat menonton. Di awal cerita kita diperlihatkan pemeran utama yang bernama Qin Yichen. Kita panggil saja sebagai Yichen. Dia sedang berada di suatu tempat bersama dengan bola cahaya. Setelah dirinya mendekat, tiba-tiba muncul aura yang sangat kuat dari bola cahaya itu, yang dimana membuat sekitarnya mulai berguncang dan Yichen yang terjatuh. Ada juga suara misterius yang bertanya kepadanya apakah ingin memulai kembali. Apakah Yichen benar-benar akan menyerahkan semua yang dia miliki? Diceritakan juga guys, flashback dulu 3 tahun lalu, ternyata Yichen dan kekasihnya yang bernama Qianshui sedang berlari seperti dikejar oleh musuh. Mereka pada akhirnya masuk ke sebuah gedung. Yichen memasang penghalang di sekitar agar Qianshui dan dirinya tidak terdeteksi. Dia sampai menyuruh Qianshui untuk tidak keluar apapun yang terjadi karena penghalang ini bisa menyembunyikan mereka dalam sementara waktu guys. Tidak lama dari itu ada seseorang yang terpental masuk ke gedung ke arah mereka. Yichen dengan polosnya mencoba berlari ke arahnya guys. Yang ternyata itu adalah adiknya yang bernama Shu. Dia kewalahan melawan seseorang yang bernama Haotian. Jadi ini alasan kenapa Yichen dan Qianshui itu lari guys. Tapi Tan Taishuo tidak menyerah dan menyuruh kakeknya Yichen untuk pergi serta maju menyerang Haotian. 大哥，走。可惜你今日就，Sayangnya Haotian itu terlalu kuat buat mereka guys. Serangan mereka ditahan dengan mudah dan Haotian malah meledeknya. Dia mengatakan kalau Tan Taishuo tidak bisa melindungi sang kakak. Dia sampai menyuruh Shu untuk tunduk kepadanya dan Haotian akan mengampuni hidupnya. Setelah itu lagi-lagi Shu dipentalkan dan dikalahkan dengan mudah guys. Ini Haotian siapa ya? Kuat sekali. Yichen menyuruh Haotian untuk berhenti menyerang karena sebenarnya dia sudah mengambil martial soul phoenix
milik kekasihnya Qian Shui. Tapi dia masih saja mengincar dirinya serta orang-orang di sekitarnya. Ternyata si Hao Tian ini dendam sama Qian Shui guys. Dia sampai ingin membantainya agar dirinya berinkarnasi. Tentu Yi Chen emosi dong dan menyuruhnya untuk meninggoy bersama saja. Itu membuat Hao Tian tertawa guys dan mengatakan kalau Yi Chen sangat tidak layak. Segera Yi Chen pun maju dan menyerang, tapi nampaknya Yi Chen sama sekali nggak bisa bertarung karena tingkat seni bela dirinya sangat rendah. Dijelaskan juga dia dibanggakan para keluarga bangsawan karena Yi Chen itu bisa membuat pil yang bagus. Tapi dengan mudahnya Hao Tian menghindari semua serangannya dan menjatuhkannya guys. Dia sampai mengatakan dengan seni bela dirinya Yi Chen yang sekarang, itu dengan mudah bisa Hao Tian bantai. Setelah itu dia mencari keberadaan Qian Shui. Dia mengatakan kalau dulu waktu kecil mereka itu saling mencintai. Sehingga dia menyuruh Qian Shui keluar untuk menemuinya yang menjadi kakak sepupunya guys. Karena Qian Shui tidak kunjung memunculkan dirinya, Hao Tian berubah pikiran, yaitu bakal membantai Yi Chen supaya Qian Shui keluar dari persembunyian guys. Segera Yi Chen pun murka dan mengeluarkan teknik naga emas. Tapi Hao Tian tidak takut. Dia juga mengeluarkan burung phoenix untuk melawan Yi Chen. Sehingga pertempuran pun terjadi. Dengan mudahnya Phoenix Hao Tian mengalahkan naga emas milik Yi Chen. Itu membuat Yi Chen menerima luka yang sangat parah guys. Melihat kekasihnya yang dalam kondisi seperti itu, Qian Shui menjadi sangat khawatir dan keluar dari persembunyiannya menghampiri Yi Chen. Tanpa basa-basi, Hao Tian langsung menyerang mereka dengan burung phoenix miliknya guys. Itu berhasil mengenainya dan sekarang Qian Shui pun sekarat. Wadidaw, ini Hao Tian sadis juga ya. Kalau kalian masih belum mengerti, jadi Hao Tian ini mengincar Qian Shui untuk diambil kekuatannya guys. Jadi sepertinya Qian Shui ini berasal dari keluarga yang cukup besar. Di sisi lain, si Shuo belum menyerah dan maju menyerang Hao Tian. Pada saat sekarang Qian Shui mengingat harapan-harapan mereka berdua dengan si Yi Chen guys, yaitu harus bertemu kembali seperti gelang giok yang mereka berdua pakai ini. Jadi itu semacam simbol untuk selalu bersama guys. Mereka juga berharap kesehatan dan panjang umur. Sambil memegang tangannya, Yi Chen sangat sedih karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga pada akhirnya, Qian Shui pun meninggal duluan guys. Di sisi lain, Han Taishou pun membakar jiwa kehidupannya untuk meningkatkan kekuatannya secara pesat. Dia menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkan tempat mereka bertarung. Tapi ternyata dikarenakan lantai di sana sudah hancur, Yi Chen pun terjatuh ke bawah. Sambil terjatuh, dia hanya bisa memegang gelang giok milik kekasihnya Qian Shui dan pasrah guys. Dan setelah itu, kita pun kembali ke scene awal yang dimana Yi Chen dengan bola cahaya. Ini menandakan kalau si Yi Chen itu sudah meninggal guys. Dia mengatakan kalau Qian Shui dan Shuo sudah menunggunya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggil dirinya yang ternyata itu semua hanyalah mimpi Yi Chen di masa lalu. Dan sekarang dia sudah berinkarnasi menjadi seseorang yang berbeda guys. Ingat ya guys ya, dia sudah meninggoy dan berinkarnasi kembali. Setelah itu kita diperlihatkan lagi scenes di mana Yi Chen yang berada di suatu tempat bersama bola cahaya. Di sini dia ternyata memiliki luka yang sangat parah guys. Lalu bola cahaya itu pun bertanya, apakah Yi Chen bersedia menyerahkan semua yang dimiliki Sign Pill dan memulainya kembali? Saat ini Yi Chen cukup emosi dikarenakan di dunia ini orang-orang hormat kepada seni bela diri guys. Sialnya lagi dia kan tidak memiliki atribut atau martial soul.
Jadi dia tidak bisa mempelajari seni bela diri, alhasil dia hanya bisa melihat saudara dan kekasihnya yang dibantai guys. Sehingga dia meminta untuk membentuk kembali Martial Soul dalam membuat seni bela diri dan menjadi tingkat tinggi dalam jalan Senpil. Dia sampai mengatakan kalau dirinya ingin membalaskan dendam untuk kekasihnya Qiansui dan saudaranya guys. Di dalam badai itu bola cahaya pun bersinar dengan terang. Muncul juga awannya sangat tebal dan suara misterius yang mengatakan sesuai keinginanmu. Sehingga Yi Chen pun terjatuh tidak sadarkan diri. Dan kita pun kembali lagi kepada Yi Chen yang sudah berinkarnasi guys. Saat dirinya sedang tertidur, ada seseorang wanita yang memanggil-manggil dirinya. Dikarenakan terus-menerus dipanggil, akhirnya Yi Chen pun terbangun dan emosi guys. Siapa yang berani membangunkannya coba? Yang ternyata wanita itu marah dikarenakan dia menyuruh Yi Chen untuk menjaga tungku agar apinya tidak padam. Wanita ini bernama Miao Han guys. Miao Han menjelaskan kalau di dalam tungku ini ada obat-obatan yang sudah dia racik. Awalnya obat-obatan itu bisa dijual dengan harga 10 perak. Tetapi karena si Yi Chen yang malah tertidur, sekarang obat-obatannya menjadi nggak bersisa guys, nggak ada harga lagi. Dia juga mengatakan akibatnya keluarga Lin sekarang semakin sulit untuk berdiri kembali di hadapan keluarga Chuang. Yi Chen pun menjadi mengingat kalau waktu itu keluarga Lin terpojok oleh keluarga Chuang sehingga mereka harus meninggalkan kota Yuxi. Tapi ternyata mereka disergap di luar kota dan hampir dimusnahkan guys. 这炉子里燃火熄了，你怎么？庄家近乎全族覆灭，玉溪城才在城。当年林家被庄家逼得走投。 Namun sudah terlanjur, Miao Han pun nggak bisa berbuat apa-apa dan meminta bantuannya Yi Chen, yaitu untuk menuangkan ampas obat yang ada di dalam tungku itu. Dijelaskan juga kalau waktu itu keluarga Lin pernah menerima Yi Chen serta orang tuanya guys. Dan Miao Han sudah memperlakukan Yi Chen seperti adiknya sendiri. Karena itu juga Yi Chen pun tidak tinggal diam melihat keluarga Lin yang sedang jatuh. Dia pun mencoba berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi dirinya kebingungan kenapa basis kultivasinya hanya berada di tingkat rendah guys. Dia pun akhirnya mengingat kalau dulunya dia itu cumalah seorang bocah obat yang bahkan belum memadatkan martial breed. Karena Yi Chen masih saja bengong dan diam, Miao Han pun bingung. Kok si Yi Chen ini diam-diam doang ya? Dijelaskan juga guys, di dalam seni bela diri, memadatkan martial beat adalah tujuan utama untuk mencapai praktisi bela diri atau kita sebut sebagai awalannya guys. Setelah itu ada 3 ranah yaitu Martial Master, Grand Martial Master, lalu mencapai puncak. Dan yang paling terakhir adalah ranah Deity guys. Jadi dia perlu membentuk ulam Martial Beat secepatnya supaya bisa membalaskan dendamnya kepada Hao Tian. Yi Chen masih diam saja, Miao Han pun kesal dan menghampirinya. Dia sampai memukul kepalanya Yi Chen supaya sadar. Itu membuat Yi Chen terkejut dan segera membantunya guys. Setelah itu dia melihat sisa pil yang ada di dalam tungku. Dia pun terkejut, ternyata Miao Han sedang memurnikan cairan pemulih esensi. Dia sempat melihat seharusnya masih ada efek obat yang tersisa, walaupun obatnya udah habis guys. Sehingga Yi Chen pun berpikir nih untuk memurnikannya kembali. Yi Chen langsung mencari tahu di dalam lemari. Tindakannya Yi Chen membuat Miao Han kebingungan. 炼制回元液，足够了。 Saat Yi Chen memasukkan obat ke dalam tungku itu lagi, Miao Han pun marah guys. Karena Yi Chen memasukkan obat lain sembarangan, bahkan si Yi Chen nggak menimbangnya dulu guys. Yi Chen merasa repot karena dia tidak mempunyai kultivasi. Dia juga menenangkan Miao Han dan mengatakan kalau dirinya memiliki pengukuran sendiri. Nah, dijelaskan lagi nih guys. Di kehidupan sebelumnya, Yi Chen itu sudah berlatih pemurnian pil
selama lebih dari 10.000 tahun. Waduh, pantas aja pro ya guys ya. Dia sampai menambahkan kayu untuk membersihkan api di tungku, yang dimana itu semakin membuat Miao Han kebingungan serta kesal guys. Setelah itu Yi Chen pun mencoba untuk memurnikan obat-obatan yang ada di dalam tungku itu, dan setelah obatnya jadi, Miao Han kembali bingung, kok obatnya bisa sangat murni ya. Bahkan obat yang pernah dia lihat dari master terbaik pun kalah dengan kualitas ini guys. Sehingga Miao Han jadi penasaran, sebenarnya obat cair kelas berapa yang dibuat sama Yi Chen ini. Karena bahkan di seluruh kota Yuxi aja, nggak ada yang mungkin bisa membuat obat semurni ini guys. Yi Chen menjelaskan kalau obat ini sekelas 5 atau 6. Tapi dia juga mengatakan, obat ini dia buat dengan cara yang masih kurang baik guys. Karena obat ini belum cukup untuk memadatkan mutiara ilahi. Karena tidak ada mutiara ilahi, dia juga tidak bisa memadatkan martial beat. Jadi untuk sekarang, dirinya harus meningkatkan kekuatan mental dalam mendapatkan itu semua. Yang dimana itu membuat Miao Han semakin bingung. Sejak kapan ini Yi Chen menjadi sangat kuat ya? Gimana nih guys? Perdana balas dendam seorang Yi Chen dari reinkarnasi dulu dan mengingat masa lalu di mana dia dibantai oleh orang yang bernama Hao Tian. Tapi coba kita masuk ke bagian spoiler dulu, kira-kira habis ini bakal ngapain dia? Langsung saja buat part 2 yang bakal mendatang, kita bakal melihat Yi Chen yang pergi ke pavilion Cempao. Tapi di sana ada seseorang dari keluarga Chuang yang mengenali Miao Han yang berasal dari keluarga Lin. Dia sempat menggoda-goda Miao Han dan menyuruhnya untuk menjadi selir keempatnya saja. Itu membuat Yi Chen gak tinggal diam dan menghentikannya guys. Tapi apa yang terjadi, orang dari keluarga Chuang pun emosi dan mulai menyerang Yi Chen. Sehingga pertempuran keduanya pun terjadi guys. Apakah Yi Chen sekarang bisa bertarung? Kita lihat saja nanti ya. Selesai dulu untuk part 2 Grandmaster of Alchemy. Seru sekali buat Tonghua 1 ini. Update lagi nanti kalau kalian suka. Ya, komen dulu ya di kolom komentar kalian suka atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, yaitu hanya di sini guys, KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.